Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baik, wa abqa lagi, lebih kekal lagi akhirat itu. Lebih baik dan lebih kekal. Siapa mengucapkan satu subhanallah, subhanallah, tumbuh satu pohon di surga. Besar batangnya kata Nabi dikelilingi kuda 70 tahun gak selesai satu putaran. Berapa besar batang kayunya itu? Dalam hadis lain 100 tahun. Dikelilingi kuda tercepat 100 tahun, belum satu putaran, besar batang kayunya. Di sorga, cara menanamnya orang mukmin mengucapnya di dunia dengan subhanallah. Semua ucap subhanallah. Bapak ibu dapat satu pohon. Di sorga saya dapat satu hutan. Kan saya suruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah kami sekarang berdiri di depan Masjid Rafiuddin yang sedang kita bangun dan terus menerus mengalami kemajuan yang semakin baik. Kami masih berharap bantuan dari kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Kami sedang menebus tanah dan akan membangun pesantren tahfidzul Quran untuk putri, dan kami memerlukan dana 1,5 miliar. Salurkan bantuan anda ke Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Barokah Sumatera Utara, nomor rekening 76262627777. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Sekecil apapun yang anda berikan bermanfaat untuk agama kita dan untuk akhirat kita. Saya Tengku Zulkarnain mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus imam kita salat subuh hari ini yang telah membacakan surah As-Sajdah, dan kita rasakan nikmatnya mendengarkan Al-Quran, karena memang Al-Quran ini salah satu makanan jiwa bagi orang Islam. Sebab manusia ini dua unsur, satu unsur dari tanah, satu unsur dari langit. Yang dari tanah tubuh kita ini akan kembali kepada tanah. Yang satu lagi dari langit yaitu ruh kita, dari alam arwah diambil dan ditiupkan ke dalam tubuh kita. Setelah ditiup kita hidup. Tadi dibaca tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian kami sempurnakan bentuknya di dalam rahim ibunya. Allah pakainya. Orang ketiga. Wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah ambil ruh dari langit dan Allah tiupkan ke dalam jasadnya yang sudah sempurna 4 bulan dalam kandungan, sudah sempurna, sudah ada tangan, sudah kaki, sudah semua. Setelah ditiup roh, wa ja'ala lakum, bertukar domirnya menjadi kamu, objeknya dari nya dia menjadi kamu. Wa ja'ala lakum, setelah ditiup roh kamu hidup, Allah jadikan kamu as-sam'a, bisa mendengar, wal absar, bisa melihat dalam rahim ibumu, wal afidah, bisa merasakan perasaan ibumu dalam rahim ibumu. Qalilam ma tashkurun, tapi sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Ini baru dipecahkan ilmu sains sekitar 30-an tahun, 25 tahun yang lalu, bahwa bayi dalam perut sudah bisa mendengar. Di
Di Jepang waktu itu tahun 80-an, ketika akhir ya, 80 akhir, ketika ilmu ini diketahui, banyak perempuan-perempuan Jepang pakai Walkman memutar lagu-lagu yang lembut-lembut, tapi speakernya tidak diletakkan di kuping tapi diletakkan di perut. Jadi mereka memperdengarkan kepada bayinya lagu-lagu yang lembut-lembut, klasik-klasik musik. Supaya apa? Supaya bayinya itu dari dalam perut sudah mendengar musik. Ini puluhan ribu relawannya yang dipakaikan ini. 7 tahun kemudian diadakan konser musik di sebuah stadion sepak bola di Jepang. Sudah mampu mereka memainkan lagu klasik karya Sebastian Bach. Itu berat main lagu itu. Panjang lagi mereka bisa main. Anak-anak 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun bisa main bagus. Maka pecahlah rekor, ilmu sains berubah, bahwa bayi bisa diajar sejak dalam perut ibu. Padahal ratusan tahun orang barat percaya anak baru bisa diajar apabila sudah umur 7 tahun. Dulu saya masuk sekolah pegang kuping dulu. Kalau udah bisa pegang kuping udah boleh masuk SD. Kemudian berubah ilmu sains, ternyata anak bisa diajar di usia dini. Maka dibuat TK, taman kanak-kanak, sebelum SD, pra SD. Kemudian tambah lagi ilmu, ternyata anak umur 4 tahun udah bisa diajar. Keluarlah pendidikan anak usia dini, PAUD. Tahun 90-an awal, seorang perenang Rusia juara Olimpiade emas, medali emas. Lahir anaknya langsung dibuang ke kolam, diajar berenang. Itu dunia dalam berita yang bacakan Tuti Aditama dengan Idrus. Saya nonton dunia dalam berita jam 9. Seorang olahragawan peraih medali emas renang Olimpiade asal Uni Soviet, waktu itu namanya belum Rusia. Uni Soviet waktu itu belum Rusia. Begitu lahir anaknya langsung dibuang ke kolam, diajari berenang. Umur 9 bulan anaknya sudah bisa menyelam dan memegang kaki bapaknya. Saya ingat betul itu, videonya itu. Umur 9 bulan dia udah bisa nyelam dan memegang kaki bapaknya di dasar kolam. Pecah rekor. Ternyata anak menurut ilmu sains bisa diajar setelah lahir. Tapi tahun 80-an akhir ternyata bayi bisa diajar sejak dalam perut ibu, yakni setelah roh ditiup umur 4 bulan dalam kandungan. Mereka bilang ini ilmu baru. Saya bilang itu ilmu kuno, sudah ada di Quran. Surah Sajadah tadi dibaca imam kita. Dan kalimatnya itu berubah objeknya. Dari dia, nya. Begitu ditiup roh dia hidup, kum, kamu. Kalau bahasa Arabnya iltifat ini. 2 objek yang beda dalam kalimat yang sama. Itu nggak ada kecuali bahasa Arab. Summa sawwahu, kemudian kami sempurnakan bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya. Di situ tomirnya. Orang ketiga tunggal. Wa nafakha fihi min ruhi, setelah sempurna badannya dalam perut ibunya, kata Nabi 4 bulan, kami tiupkan ruh kepadanya. Jadi ruh itu dari alam ruh, bukan dari dunia ini. Begitu ditiup, fa ahyakum dalam surah Baqarah, dia hidup. Allah tukar tuh. Wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a. Begitu kamu hidup, kamu bisa mendengar dalam rahim ibumu, kamu bisa melihat dalam rahim ibumu dan bisa merasakan fuad. Ada perasaan kalau ibumu gembira selama hamil, kamu lahir jadi orang yang gembira. Kalau ibumu optimis selama lahir, kamu lahir jadi orang optimis. Kalau ibumu stres, kamu lahir stres. Sekarang baru pecah itu ilmu, baru 5 tahun 6 tahun ini. Padahal itu sudah 1400 tahun yang lalu sudah ditulis di Quran. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Nah, oleh karena itu 6 bulan yang lalu kurang lebih saya dikirimi video sama kawan saya dari Amerika Serikat. Ada ibu hamil, dimasukkan kamera ke dalam rahim ibunya itu. Bayinya kembar berantam dalam perut bertumbuh. Kedubuk. Saya pikir belum lahir aja udah bertumbuh, dia orang gimana udah lahir nih. Orang mengatakan ini ilmu baru. Quran bilang ini ilmu kuno.
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dalam hadis Daruqutni Rasulullah bersabda, Islam itu tinggi, nggak ada lebih tinggi dari Islam. Siapa mau mencari kehebatan dunia pakai selain Islam, dia akan dihina oleh Allah SWT. Maka siapa mencari Islam dalam hidupnya, taat dan patuh, yakin dengan Allah dan Rasulnya, mulia di dunia, mulia di kubur, mulia di padang mahsyar, mulia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan di luar Islam. Oleh karena itulah makanan badan kita ini, jasmaniah ini, kita ambil dari bumi. Ayam, kangkung, gulai pleu, kari kambing, ya kan, timpan. Tapi jiwa, nggak bisa jiwa diberi makanan dunia, bukan makanannya. Orang pikir, wah kita makan di restoran yang mahal, sekali duduk 5 juta supaya hati gembira. Mana? Begitu dia tanda tangan 5 juta kan? Terluka perasaan. Orang bukan makanannya. Supaya senang, ayo pergi ke Bali, terbang ke Bali, guling-guling di pantai, buka aurat macam buaya. Dia pikir tenang. Bukan makanan jiwamu itu. Makanan jiwa mesti dari langit. Sholat, zikir, baca Quran, haji, umroh, bayar zakat, sedekah, wakaf, bukan maaf, wakaf. Ya. Hati tenang. Walaupun keluar duit itu berat perasaan, tapi hati senang. Datang orang bawa anaknya, Pak, aku janda Pak, anak aku 2, udah 2 hari kami nggak makan Pak. Kalau hari ini nggak makan, hari ketiga besok Pak, bisa mati anak saya Pak. Tengoklah anak saya udah berkeringat dingin, pegangnya keringat dingin ini anak. Berpikir dia, duit di kantong cuma 50.000. Kalau aku kasih sama dia, duitku pun tak ada lagi. Tapi aku tadi pagi sudah makan. Dia udah 2 hari nggak makan. Akhirnya diambilnya dompetnya, dikeluarkannya 50.000. Gemetar dia ngasihnya. Orang tinggal itu duitnya. Tapi dia bilang, ya Allah, aku berikan ini karena aku sudah makan, sementara dia sudah 2 hari nggak makan. Dikasihnya. Lari-larilah perempuan itu ke restoran, beli makanan dibungkus, disuapkannya anaknya makan. Kita kehilangan duit, merasa rugi perasaan kita. Tapi melihat dia makan lahap dengan anaknya, terus anaknya ketawa-ketawa, berubah hati kita jadi gembira. Ya Allah, hari ini aku bisa menyenangkan 2 anak yatim dengan 1 orang janda miskin. Memang makanan jiwa itu, agama itu makanan jiwa, makanan rohani. Hari ini orang mau mendapatkan ketenangan jiwa, diberi makan makanan dunia, nggak dapat dia ketenangan, tambah rusuh ya. Jalan kaki, dia lewat orang naik sepeda. Alah, enaknya lah kalau aku punya sepeda, nggak capek aku jalan kaki. Begitu punya sepeda, senangnya bukan main seminggu aja itu. Lewat seminggu dah, lewat orang naik sepeda motor, alangkah senangnya kalau bisa naik sepeda motor, nggak payah mendayung. Dapat sepeda motor, senangnya seminggu aja. Habis itu, nggak enak sepeda motor, hujan kehujanan, panas kepanasan, kena abu lagi. Alangkah enaknya kalau punya mobil. Daihatsu pun jadilah. Punya Daihatsu seminggu aja itu. Di tesnya jalan tol Banda Aceh Indrapuri, lari 60 udah goyang, nggak enak ya. Alangkah senangnya kalau bisa Toyota Innova. Punya Innova seminggu aja gitu. Tiba-tiba udah lari 100 dia di jalan tol, tiba-tiba lewat mobil, pus, apa itu? Land Cruiser. Alangkah senangnya kalau aku punya Land Cruiser. Ini dunia menipu. Dunia mata ul-hurur. Memang dunia ini perhiasan, tapi perhiasan palsu. Alangkah enaknya kalau aku punya mobil Alphard, harga 2 miliar, dibelinya, senang. Biasanya dia kalau naik sepeda, taruhkan sepeda di bawah pohon jambu, dia ngobrol sama kawannya, minum kopi, 2 jam pun dia nggak ingat-ingat sepedanya. Ini udah punya Alphard, betul-betul lihat. Iya, gini. Kawannya nanya, kenapa sih Asil lihat keluar? Mobilku, takut aku anak-anak dekat-dekat sudah dilecet pula. Jadi punya mobil bukannya tambah tenang, tambah gelisah. Kenapa? Karena makanan rohani itu, supaya jiwa tenang, itu makanannya agama, bukan dunia. Salah, keliru hari ini. Ya, tapi kan dunia itu senang, menyenangkan. Iya, tapi menyenangkannya menipu.
Dunia itu kan perhiasan. Iya, tapi perhiasannya mata ghurur. Perhiasan yang menipu. Enaknya cuma di dalam perasaan aja. Begitu dilakukan nggak enak. Paham? Yakin? Dan dunia ini kalau udah kepegang sama manusia nilainya jatuh. Kita beli jam tangan merek Rolex 50 juta. Masih ada garis merah belakangnya. Beli, simpan dalam kotak, masukkan dalam laci lemari, tidurlah. Besok pagi balik lagi ke toko, tuh jual lah. Laku 50 juta nggak? Wah, belum dipakai pak, cuma disimpan di laci aja. Garis merahnya belum hilang, ini asli, belum ada lecet apa-apa. Cuman satu malam aja disimpan, laku nggak 50 juta. Itulah nilai dunia, kalau dipegang manusia dia jatuh. Tapi agama kalau dipegang manusia dia naik nilainya. Kata Nabi, rakaat al-fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Itu hadis Muslim sahih. Kita tadi datang sini salat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Yang bilang baginda Rasul, orang yang tidak pernah dusta. Percaya nggak? Yakin nggak? Meyakinkannya nggak bisa dengan mata. 2 rakaat sholat sebelum subuh dapat pahala lebih besar dari seluruh dan dunia dan isinya, ganjarannya dari Allah. Itu nggak bisa dilihat dengan mata, dia nggak bisa ainul yakin. Yakin dengan mata nggak bisa karena nggak kelihatan. Dia hanya bisa diyakinkan dengan iman, hakul yakin. Dengan iman. Karena Rasul yang ngomong, Rasul yang bersabda, nah mungkin Rasul bohong. Saya percaya 100%. Itu hakul yakin. Nah sekarang masalahnya kenapa tidak dinampakkan? Sholat 2 rakaat sebelum subuh dapat ganjaran lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Kalau dinampakkan kan kita lebih enak yakin dengan mata, ainul yakin, daripada meyakinkan dengan hati yang nggak nampak. Masalahnya tidak mampu dunia menampung akhirat. Nggak mampu. Coba begitu kita keluar ini udah nunggu malaikat depan sana. Satu sebesar dunia dan isinya, pikul, bawa pulang. Gimana mikulnya? Simpan di rumahmu, di mana ditaruh di rumah? Karena akhirat itu terlalu besar, nggak mampu dunia menampungnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baik, wa abqa lagi, lebih kekal lagi akhirat itu. Lebih baik dan lebih kekal. Siapa mengucapkan satu subhanallah, subhanallah, tumbuh satu pohon di surga. Besar batangnya kata Nabi dikelilingi kuda 70 tahun nggak selesai satu putaran. Berapa besar batang kayunya itu? Dalam hadis lain 100 tahun. Dikelilingi kuda tercepat 100 tahun, belum satu putaran, besar batang kayunya. Di surga, cara menanamnya orang mukmin mengucapnya di dunia dengan subhanallah. Semua ucap subhanallah. Bapak Ibu dapat satu pohon. Di surga saya dapat satu hutan. Kan saya suruh. Kan saya yang suruh. Sekali lagi, subhanallah. Bapak Ibu dapat 2 pohon, saya dapat 2 hutan. Man da'ala huda kafa'ili. Siapa memerintahkan atau mengajak orang berbuat baik, semua perbuatan baik orang yang diajaknya masuk dalam catatan amal orang yang mengajak. Tapi ini kan dilihat dengan iman, hakul yakin. Karena nggak nampak dengan mata. Kalau nampak dengan mata macam mana bawa pohonnya itu? Nah bawa pulang, tanam di halaman rumahmu begitu. Oleh karena itu bodohlah orang yang mencari ketenangan rohaniah dengan memakai benda-benda dunia. Bodoh, nggak akan dapatnya itu, nggak nyambung. Bukan makanannya, dia benda langit, kasih makan benda dunia. Ya kalau saya makan daging ayam kan enak pak, perasaan saya. Perasaan, hatimu enggak. Sedangkan kesenangan itu di hati, bukan di perasaan. Allah letakkan kebahagiaan itu dalam hati. Kesusahan juga dalam hati. Ketaatan pada Allah juga dalam hati. Kedurhakaan juga dalam hati. Hanya saja Allah pembaik. Kalau ketaatan dalam hati dikasih pahala,
sebesar ketaatan dalam hatinya itu. Aku nanti siang ini mau sedekah lah 10 bungkus nasi untuk anak yatim di panti asuhan sana. Udah dapat pahala sedekah 10 bungkus nasi bungkus. Hatinya yang ngomong itu. Tapi kalau dia berbuat jahat, ku ganggulah bini kawan tuh nanti. Lakinya pergi ke Jawa seminggu gak pulang. Gak dihitung, belum. Gak dihitung kejahatan dalam hati, tidak dihitung. Andai kata hatinya mengatakan saya akan sedekah 10 bungkus nasi untuk anak yatim, dia udah dapat pahala sedekah 10 bungkus. Andai kata nggak jadi, tetap dapat pahala yang diniatkannya. Tapi kalau jadi, dia antar 10 bungkus, tidak dibayar pahala 10 bungkus. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan satu kebaikan dibayar 10 kali lipat pahala. Sebaliknya kalau jadi dia melakukan kejahatan, 1 kali kejahatan, dia nggak dihitung 10 dosa. Misalnya dia niat mau mencuri ayam tetangga, belum dibayar dosa, belum dicatat oleh malaikat dosanya. Tapi begitu dia curi itu ayam, barulah dihitung mencuri 1 ayam. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa melakukan 1 dosa dibayar 1 dosa saja. Allah enggak mau menganiaya hambanya. Tapi kalau berbuat 1 baik dibayar 10. Baiknya Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah sangat kasih sayang kepada orang beriman. Berbuat baik 1 dibayar 10, berbuat jahat 1 dibayar 1. Niat berbuat baik 1 dibayar 1 pahala, niat berbuat jahat tidak dihitung. Di hari kiamat ditimbang amal. Fa amma man fakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang ditimbang amal lebih banyak pahala baiknya daripada jahatnya. Setelah ditimbang, orang beriman itu masuk surga setelah ditimbang. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi orang beriman kalau di akhirat ditimbang amal lebih banyak jahatnya daripada baiknya, walaupun beriman dia mesti masuk neraka, api yang bernyala-nyala sampai utangnya lunas, dosanya lunas. Baru setelah dosanya berkurang sampai dosanya lebih sedikit, pahalanya lebih banyak, barulah dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Adilnya Allah SWT. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak menganiaya mereka, kata Allah, tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Berbuat baik 1 bayar 10, berbuat jahat 1 dibayar 1. Giliran ditimbang dosanya 100, pahalanya 100. Berarti berbuat baik cuma 10 kali, berbuat dosa 100 kali. Layaknya dibuang ke neraka nih orang. Ya kan? Tapi Allah enggak. Kalau imbang pahala dan dosa, Nabi kasih syafaat. Syafaat Nabi langsung membuat pahalanya lebih banyak dari dosanya dan dia dimasukkan ke surga dengan syafaat Nabi. Ini sebagai dasar pemikiran. Jangan mencoba mencari kebahagiaan dengan dunia. Tambah ruwet. Saya kaya akan menjanji serang. Mana? Orang kaya mencuri kok. Duit bansos lagi diembatnya. Kita suruhnya pakai 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Dia 17M diembatnya. Padahal waktu menjabat ada Quran diletak di kepalanya. Saya tidak sekali-kali, rupanya dirubahnya, saya tidak sekali-sekali melakukan kesalahan. Sering jahat. Kenapa? Karena dia menganggap dunia ini hebat. Padahal dunia ini, kalaupun enak sedikit aja. Makan kari kambing enak, sepiring. 2 piring udah nggak enak, 3 piring udah muak. Sebakul mati tengah, nggak bisa napas.
Dunia ini nggak bisa banyak-banyak. Makanya kita bukan untuk dunia. Mau senang-senang di akhirat. Dunia khuliqat lakum. Ini dunia diciptakan Allah untukmu. Wa antum khuliqa lil akhirah. Tapi kamu orang beriman diciptakan untuk akhirat, bukan untuk sini. Makanya Nabi makan sedikit, minum sedikit, tidur sedikit. Kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit tidur. Jadi kita sama Nabi beda sedikit. Untuk dunia Allah bilang jangan banyak-banyak. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, boleh makan. Minumlah kamu, boleh minum. Tapi jangan banyak-banyak. Allah nggak suka orang yang berlebih-lebihan. Banyak itu dua macam. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Meludah aja. Kita bertiga. Makanya kan kalau misalnya dia harusnya kita bertiga, kenapa lu dia suap PCR. PCR V-nya vaksin. Bukanlah suap itu ngetes doang. Lagi ada konser Noah. Semua tentang kita kena enak kalau punya film lagu. Apa? Semua tentang kita lagu. Itu kalau punya tem lagu. Metal dikasih. Nyetem gitar, nyetem lagu, nyetem gitar yang ada. Nyetem mangga tuh kan ya. Itu nyetem. Ketawa dulunya apa nih? Oh iya. Bukan. Kayaknya pacarnya juga kalau yang biasa ikut aja yang dapat trip itu ada yang udah ya aku pulang. Taksi mobilnya. Taksi. Iya enggak taksi. Ada fake tuh. Ada linknya nggak? Ada DM ya. Itu biasa amat pangkalan ya. Nanti ibu di rumah mana? Kalau DM. Udah berasa lu ya hot-hotnya kayak gini. Hot-hotnya apa? Ini Hawa. Studio 3 karena Studio 3 emang gerah emang. AC-nya ya. Emang harus cek gitu. Iya. Ini istilahnya kalau Studio 3 bintang 1. Studio 1-nya yang bintang 5. Apa di sih? Enggak, ada level-levelnya. Makanya kan dikasih fasilitas yang benar-benar rebel banget nih, underground. Iya. Bukan karena kita divisi 2-nya langit. Jadi tidak dispesialkan gitu ya? Iya, dispesialkan. Oh, dispesialkan. Oh, sangat dispesialkan. Lihat kulit ini kursi kita kan. Cuman gue merasa emang gak spesial. Karena kenapa gue harus ketemu sama lu lagi? Woi! Meludah aja. Kagak, enak bener. Kayak kita syuting di rawa ya. Enggak, saya lagi tadi ini enak banget tuh ya. Buset, udah kayak di syuting kita di outdoor ya. Dapat ruang tamu orang ini tim. Studio 3 tapi gak gitu juga tim. Kalau ada orang ngijek aja lo. Enggak jadi masalah kan nyaruh kecil banget. Iya deh kalau ada yang ngijek berarti jodohnya Destin. Lu yang ngijek. Iya itu. Iya lu mau gak? Coba di mana? Mau nyobain Kobra Jawa. Kobra Jawa. Ular yang di air sudah gini. Oh iya ular air. Ayo udah kembali lagi. Be minyakin tuh. Minyakin apa? Enggak ini keras ya. Biar licin aja. Muka lu no, semua. Udah kita kembali lagi ke topik pembicaraan. Ya kita mau bikin program bertiga. Asik nih. Tapi nama programnya apa yang cocok ya? Apa ya? Ini kan katanya tuh pokoknya itu tentang obrolannya tuh bebas aja. Bebas ya. Yang endo lah ya. Bebas ya. Jadi bukan obrolan khusus kali ya, bukan obrolan khusus. Bukan obrolan khusus. Disingkat jadi BKK. BOK. Dikira BO.
jangan iya ntar ngarang-ngarangnya Cipe yang Cipe yang kesenangan kalau BOK. Apa Cipe yang kesenangan? Memang Cipe BOK. BOK apa? Singkatan Emang BOK Cipe apa? BOK. Banyak omong. Oh iya BOK ya teh. BOK. Nanya oh iya benar. Bener kan? Apa sih? Emang Cipe BOK, bener sih. Enggak, mau nggak bikin singkatan BOK? Jangan yang lain. Diri sih. Lu kenapa ngarahin Cipe doang? Kan ini kan kita bertiga. Makanya kan kalau misalnya Iya harusnya kita bertiga, kenapa lu ngarahin Cipe doang? masalahnya tadi udah masuk ke ranah BO, lu nggak enak kita ngomongnya kalau kayak gini. Ya karena kan lu cuma ngasih bukan obrolan khusus, singkat BOK. Kenapa lu berhenti dulu tadi? Udah. BO apa? BO. BOK. Tadi lu Ya kan kan lu raba-raba khususnya kah dulu, paha dulu kan khusus kan. lu nggak enak, lu ngarang-ngarangnya ke sana. Ah, lu emang yang mikirannya. Udah mending kalau udah ada pencerahan. Iya. Nih, kan tadi BOK tidak diterima. Gimana kalau kita langsung tanya bungkus? Wah, lu mau dibung? Kok dulu kali. Ya udah langsung. Kok pagi? Itu ambilin ini. Kok pagi? Jameson. Biar dia. Aduh, plastikin. Gimana kalau kok pagi? Kok pagi apa? Kok AM, kok